Oke, selamat pagi anak-anak. Shalom. Dengan Ibu Herlin Ginting. Di kelas 5 hari ini kamu akan belajar agama Kristen. Kita lanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu di bab berikutnya, yaitu tentang kehidupan orang yang sudah bertobat. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, kamu berdoa dulu ya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh belajar walaupun hanya lewat daring. Kita tetap bersyukur ya anak-anak karena kita masih tetap dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjutkan cara hidup orang yang sudah bertobat. 1. Berdoa. 2. Membaca Alkitab. 3. Bersekutu dengan Tuhan. 4. Melakukan firman Tuhan. 5. Mengubah perilaku buruk. Oke, kita bahas satu per satu di slide. 1. Arti berdoa. Anak-anak pasti sudah tahu ya berdoa. Nah, apa sih itu berdoa? Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan sekaligus mendengarkan keinginan Tuhan. Doa itu cara yang diajarkan Tuhan Yesus, ajaran untuk memuji Tuhan, mengakui kebesarannya, mengucapkan pengakuan dosa, dan menyampaikan setiap permohonan. Semua ini bisa kita lakukan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara doa yang benar. Nah, ternyata cara doa yang benar itu ada diajarkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kita lihat ya. Cara doa yang diajarkan Tuhan Yesus. 1. Sebelum kamu berdoa harus berdamai dulu dengan sesama. Artinya jangan berdoa dengan hati yang bersungut-sungut. Itu maksudnya ya. Jangan berdoa kalau hati kita masih membenci orang lainnya. Kemudian sebaiknya kalau mau berdoa di tempat yang tersembunyi seperti di dalam kamar. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab, Tuhan menyuruh jika mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya, berdoa di tempat kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Jangan berdoa dengan berteriak di jalan-jalan. Itu adalah orang sombong. Tuhan tidak akan mendengarkan doa. Tuhan mendengarkan doa orang yang rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Bagian-bagian doa Bapa Kami. Nah, ini adalah doa Bapa Kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat bagian-bagiannya. Pertama, pengakuan atas kuasa Tuhan. Pujian kepada Allah yang Maha Besar. Itu terlihat dalam bait pertama ini ya. Bapa kami yang di surga. Berarti kita mengakui Tuhan ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian yang ketiga ada permohonan. Permohonan itu ini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan sampai makanan kami yang secukupnya. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini permohonan. Pengampunan dosa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perlindungan dari pencobaan iblis. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Anak-anak sekalian, kata-kata ini yang sering salah terdengar oleh ibu ketika kita belajar dulu di kelas. Bacanya bukan percobaannya, tapi pencobaan. Oke?
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Oke? Nah, bagian-bagian doa ini sering kita lakukan di dalam doa biasa. Ya, misalnya sebelum kita berdoa, kita dulu mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Kemudian kita sampaikan permohonan kita. Kemudian kita mohon ampun, ya. Ampunkanlah kami Tuhan atas kesalahan kami, agar tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Nah, seperti itu sering kita ucapkan dalam doa kita. Kemudian kita tutup dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, ini bagian-bagian doanya yang sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Oke. 2. Membaca Alkitab. Nah, orang yang sudah bertobat juga rajin membaca Alkitab. Orang yang sudah bertobat akan memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab. Sebab dari Alkitab ia mendapat mengenal Allah, dapat memahami kebenaran dan memahami kasih-Nya. Untuk mencintai Alkitabmu dan memahami kebenaran tentang penyelamat hidupmu, kamu harus mulai membaca Alkitab. Nah, anak-anak, mulailah baca Alkitabmu dari sekarang. Baca judul demi judulnya, satu hari satu judul, besok satu judul, seperti itu ya. Nanti lama-lama selesai satu Alkitab dan kamu paham apa yang diinginkan Tuhan, atau kamu bisa mengenal Allah, memahami kebenaran tentang juru selamat manusia. Oke? Bersekutu. Orang yang sudah bertobat bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dapat dilakukan dengan berdoa dan membaca Alkitab. Bersekutu dengan sesama dapat dilakukan melalui ibadah bersama, doa bersama, atau PA, yaitu pendalaman Alkitab bersama-sama. Sebab semua orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki tugas dan kelebihan masing-masing untuk saling melengkapi. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan artinya yang pertama, menjalankan perintahnya. Apa perintah Tuhan? Yaitu ada dua ya. Ada dua perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. 2. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, seperti tertulis dalam Yohanes ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Larangan Tuhan itu apa? Kita bisa lihat dalam 10 perintah Tuhan. Ya. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, larangan ya. Jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, itu contoh menjauhi yang dilarang oleh Tuhan. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga kamu paham dan bisa kamu jalankan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sekarang kamu lakukan tugas latihan. Buka buku kamu halaman 60-61. Kerjakan soal latihan yang pertama dan yang kedua. Kemudian tugas yang kedua, sebagai tugas praktek, kamu buat tabel seperti yang ada di halaman 55. Mulai besok pagi kamu tulis tabelnya ya, doa apa yang kamu lakukan pagi-pagi dan apa isi doamu. Tiru seperti di tabel halaman 55, kerjakan di buku latihan. Isi mulai dari besok pagi sampai Kamis, dikumpulkan kepada ibu. Oke. Tugas yang ketiga, ini juga nilai tugas praktek, itu ada di halaman 59 bagian kedua. Baca bukunya halaman 59 bagian kedua. Nah, kamu bilang, Bu, saya tidak punya koran. Nah, anak-anak, kalau tidak punya koran atau tidak punya majalah,
kamu bisa lihat atau bisa gunakan kecanggihan zaman, yaitu menggunakan internet. Bagaimana cara ngambilnya, Bu? Haruskah di print? Tidak usah di print, boleh tinggal di screenshot ya, screenshot saja gambarnya atau isinya, nanti dikumpulkan ke ibu. Oke, paham ya? Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Buatlah yang terbaik untuk Tuhan, karena belajar juga salah satu memuji Tuhan. Oke, selamat belajar anak-anak.